Hai guys, welcome back to Kios Class. Nah, hari ini aku mau membahas salah satu topik yang ada di pelajaran makroekonomi, yaitu perbedaan antara deflator PDB ya, atau bahasa Inggrisnya adalah GDP deflator dengan IHK, Indeks Harga Konsumen, atau bahasa Inggrisnya CPI atau Consumer Price Index ya. Nah, kemarin di video-video aku sebelumnya, aku udah menjelaskan apa itu deflator PDB di video aku yang tentang GDP ya, tentang PDB, aku udah menjelaskan apa itu deflator PDB. Nah, aku juga udah menjelaskan juga di video aku sebelumnya tentang IHK ya, Indeks Harga Konsumen atau CPI. Nah, kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton video itu dulu ya, biar kalian lebih ngerti apa itu deflator PDB dan IHK. Nah, kalau udah nonton, kita akan membahas apa sih sebenarnya perbedaan antara deflator PDB dan IHK. Oke, nah dari definisinya ya, aku mau sedikit review ya tentang deflator PDB dan IHK. IHK itu adalah indeks harga konsumen atau ini merefleksikan harga dari atau peningkatan harga ya, peningkatan harga dari barang dan jasa yang dibeli. Nah, yang dibeli oleh konsumen ya. Nah, kalau kemarin aku juga membahas juga barang dan jasanya ini dikelompokkan dalam sebuah yang namanya paket ya. Paket atau bahasa Inggrisnya kita kenal dengan sebutan basket ya. Nah, jadi barang dan jasanya itu dikelompokkan yang di dalam paket atau basket. Nah, ini adalah barang dan jasa yang memiliki persentase atau proporsi tertinggi dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh konsumen ya. Nah, itu adalah paket atau basket. Nah, sekarang deflator PDB ya. Nah, deflator PDB itu merefleksikan harga dari barang dan jasa juga. Namun ini yang diproduksi di dalam negeri. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisinya aja, ada kata kunci yang paling membedakan antara dua ini ya, yaitu diproduksi dan dibeli. Nah, jadi diproduksi itu belum tentu dia dibeli ya. Dia hanya diproduksi, tapi bisa aja barang yang udah diproduksi itu belum tentu dibeli oleh konsumen. Nah, namun IHK ini lebih melihat harga dari barang dan jasa yang dibeli. Jadi jumlahnya ada pasti perbedaan antara PDB dan deflator PDB dan IHK gitu ya, dalam sisi dibeli dan diproduksi. Diproduksi itu dihasilkan dan bisa aja ditaruh gudang dan gak laku, bisa aja seperti itu ya. Tapi yang namanya dibeli ini berarti barang yang diproduksi dan sudah dibeli oleh konsumen gitu. Nah, itu perbedaan pertama. Nah, sekarang aku akan bikin tabel ya. Aku udah bikin tabel sih sebenarnya. Nah, kita akan melihat ada 4 perbedaan di sini. 4 perbedaan dasar dari IHK dan deflator PDB ya. Nah, yang pertama itu seperti yang tadi udah aku bilang, di dalam IHK itu barang dan jasanya itu yang dihitung adalah yang dibeli oleh konsumen. Nah, kalau di deflator PDB itu adalah barang dan jasanya itu yang diproduksi dalam negeri ya, atau dalam sebuah perekonomian gitu di suatu negeri ya, dalam negeri aja deh. Dalam batas geografis negeri tersebut gitu ya. Nah, yang aku mau underline ini kata dibeli oleh konsumen dan diproduksi ya. Ini perbedaan yang paling mendasar dari kedua antara IHK dan
CPI ya. Nah, yang kedua itu adalah barang impor yang dibeli. Nah, coba ya aku tulis barang impor yang dibeli konsumen ya, itu dimasukkan ke dalam perhitungan IHK gitu ya. Nah, sementara barang impor itu tidak masuk ke dalam PDB deflator karena tidak diproduksi ya di dalam negeri tersebut. Nah, jadi ini perbedaan kedua. Nah, barang impor yang dibeli oleh konsumen, underline lagi ya, barang yang impor yang dibeli konsumen itu dimasukkan ke dalam IHK. Nah, tapi barang impor tidak dimasukkan ke dalam PDB deflator karena tidak diproduksi. Aduh, tulisan aku mesti jelek ya, maaf, soalnya nulisnya buru-buru. Tidak diproduksi di dalam negeri karena barang impor itu diproduksi di luar negeri, yaitu di luar geografis dari negara tersebut, jadi itu tidak dimasukkan ke dalam deflator PDB. Sementara barang impor itu dimasukkan ke dalam ini ya, IHK karena dibeli oleh konsumen. Itu adalah perbedaan yang kedua. Nah, perbedaan yang ketiga adalah IHK membandingkan, oke, sebentar ya. IHK membandingkan dengan, nah ini yang udah aku singgung juga tadi, paket ya, paket atau basket barang dan jasa dengan jumlah tetap, ya, atau mereka menyebutnya itu adalah fixed basket sih bahasa Inggrisnya ya. Jadi barang jumlahnya itu tidak berubah dari tahun ke tahun ya, hanya ininya aja, hanya harga dari barang dan jasa tersebut yang berubah-berubah. Jadi jumlah yang dibeli itu diasumsikan tetap gitu ya. Mereka menggunakan yang namanya fixed basket. Nah, namun di dalam PDB deflator mereka membandingkan dengan harga dan jumlah produksi terkini dengan harga dan jumlah produksi pada tahun dasar. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kuantitinya untuk yang deflator PDB itu dia menggunakan harga dan jumlah produksi terkini. Berarti dia kuantitinya itu berubah ya. Nah, kalau kalian lupa, kalian boleh lihat lagi ke video deflator PDB aku sebelumnya. Di situ kita lihat bahwa setiap tahunnya itu kuantitinya berubah ya. Kuantitinya berubah. Nah, sementara untuk yang IHK, dia kuantitinya itu tidak berubah karena menggunakan sistem paket tetap ya, atau fixed basket. Oke, nah itu perbedaan yang ketiga. Nah, lalu perbedaan yang terakhir ya, coba aku ganti warna dulu. Nah, perbedaan yang akhir adalah
masih mirip sebenarnya, paket tetap atau fixed basket ya. Nah, itu diupdate 4 atau 5 tahun sekali ya. Nah, karena ini diupdate 4 atau 5 tahun sekali, maka banyak hal yang menjadi kekurangan dari IHK. Contohnya adalah perubahan kualitas dari barang yang tidak terhitung ya. Atau barang baru bisa tidak terhitung, tidak termasuk ke dalam perhitungan tersebut karena paketnya tetap dan diupdate hanya 4 atau 5 tahun sekali. Nah, sementara di dalam deflator PDB mereka selalu menggunakan produksi terkini. Jadi bisa dibilang ini lebih update gitu ya dari barang-barang yang baru gitu ya. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Jadi dia menutupi kekurangan dari deflator PDB ini dalam segi jumlah dia itu lebih fleksibel ya dibanding dengan IHK yang menggunakan paket tetap gitu. Oke, itu aja sih yang mau aku jelasin. Jadi ada 4 ya perbedaan antara IHK dengan deflator, yaitu kalau IHK dibeli, nah kalau yang deflator diproduksi ya, barang impor yang dibeli konsumen dimasukkan, barang impor tidak dimasukkan ke dalam PDB deflator karena tidak diproduksi dalam negeri. Nah, terus membandingkan paket dengan paket barang dan jasa dalam jumlah tetap ya untuk IHK, tapi kalau deflator itu membandingkan dengan harga dan jumlah produksi terkini. Nah, lalu yang IHK paketnya tetap tapi hanya diupdate 4 atau 5 tahun sekali. Kalau deflator PDB selalu menggunakan produksi terkini. Oke, itu aja sih yang mau aku jelasin. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.